Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 2-0, dan saya juga ingin membahas tentang keberhasilan dari PSM Makassar menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Pertama-tama tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Persija versus Persib yang kita tahu adalah pertandingan syarat gengsi bagi para pemain dari kedua tim. Sehingga memang para pemain dari kedua tim ini bermain ekstra agresif di pertandingan kemarin malam. Maka itu begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Maka itu juga wasit sampai mengeluarkan banyak sekali kartu kuning. Dan memang kita bisa melihat bahwa walaupun para pemain dari kedua tim ini paham bahwa akan sulit bagi mereka untuk mengejar PSM Makassar, tetapi level keseriusan mereka tetap sama. Maka itu yang diperlukan di sebuah pertandingan besar seperti ini adalah ketenangan. Nah, dalam hal ini saya melihat para pemain dari Persija bermain jauh lebih tenang meskipun mereka juga bermain ekstra agresif. Mereka bisa lebih banyak memberikan umpan-umpan yang akurat. Mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Sedangkan dari para pemain Persib tampaknya mereka tidak bisa mengatasi pressing yang intens yang dilakukan oleh para pemain Persija sehingga mereka tampak lebih cepat mengambil keputusan apakah itu untuk memberikan passing atau juga shooting. Oleh karena itu, Persib Bandung tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya atau peluang on target di pertandingan ini. Sedangkan dari Persija Jakarta mereka bisa menciptakan total 5 peluang on target atau 5 peluang yang berbahaya. Dan bukan pemain yang sama saja yang mendapatkan peluang. Ada pemain-pemain yang berbeda juga. Mulai dari Ferrari kan, di menit-menit awal atau menit ke-8 atau 7 ketika dia mendapatkan peluang dari corner. Dia bisa menyontek bola tersebut ketika dia menerima umpan dari Witan, bisa ditepis oleh Reki kemudian terkena tiang. Setelah itu Aji Kusuma mendapatkan peluang dari heading. Aji Kusuma kembali mendapatkan peluang dari heading sebelum akhirnya Rico mencetak gol. Nah, ini saya melihat tidak adanya komunikasi antara para pemain Persib sih. Karena sebetulnya passing yang dilepaskan oleh Aji Kusuma itu sebenarnya sudah salah dan mengarah ke Freds. Saya agak bingung kok Freds memilih memberikan passing ke belakang. Nah, ketika dia memberikan passing ke belakang sebetulnya nggak salah juga. Tetapi harus diberikan passing yang akurat ke rekan yang lain yang dekat dengan dia, atau juga kalau mau memberikan passing ke belakang ke kiper, bobot umpannya itu harus kencang. Tetapi bobot umpannya itu tanggung dan juga tidak terarah ke rekan yang lain sehingga di sana masuklah Rico. Jadi Rico ini pintar juga. Dia tetap mengejar bola tersebut. Mungkin dia juga sudah feeling. Jangan-jangan nih nanti akan ada salah passing. Dan memang kalau kita melihat skema permainan dari Persija, para pemain Persija ini terus press para pemain Persib Bandung, siapa saja pemain tersebut yang menguasai bola. Jadi kalau saya melihat nih teman-teman, sepertinya para pemain Persija belum makan untuk 3 hari. Jadi mereka menerkam terus para pemain Persib. Nah, ini yang juga mengganggu para pemain Persib sehingga mereka kehilangan fokus mereka. Mereka tampak tidak tenang. Para pemain Persija sudah paham apa yang perlu mereka lakukan. Press, dapat bola, cepat kasih passing ketika sudah masuk ke dalam kotak penalti, shooting atau memberikan umpan ke pemain lain supaya pemain lain tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan ketika Rico mendapatkan bola, ya sebetulnya itu juga bukan finishing yang gampang sih. Walaupun sudah berhadapan dengan Reki Rahayu. Tapi bagus kan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Padahal Persija kan kita tahu tidak full tim teman-teman di pertandingan ini. Seperti biasa, seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Hanno Berens dan juga Abdullah Yusuf Helal tidak bisa membela Persija Jakarta. Selain itu juga Thomas Doll tidak bisa mendampingi tim di pinggir lapangan, betul kan? Yang mendampingi tim di pinggir lapangan adalah pelatih fisik dari Persija, Paul Kinan. Tetapi ya skemanya saya yakin sudah dijelaskan oleh Thomas Doll kepada para pemain Persija sehingga skema tersebut jalan di atas lapangan. Nah, ketika Rico sudah skor itu 1 gol, nah saya sudah feeling nih sulit bagi Persib untuk comeback. Bukannya saya meremehkan kemampuan para pemain Persib, tapi kerjasamanya tidak kelihatan. Sama sekali gak kelihatan. Jadi ini kan kalau dari segi formasi, dua tim ini sama-sama ya, mengandalkan skema 3 center back ya, Paul Kinan atau Thomas Doll yang sudah menentukan formasi dari awal main pakai 3 center back. Tetapi di tengah ini Persija kan cuma 4 pemain. Persib, Luis Milla memilih skema 3 center back, di tengah ada 5, betul kan? Kalau dari segi jumlah pemain, sebetulnya kan Persib ini unggul ya. Kalau kita lihat secara teori kan 5 pemain di tengah. Tetapi 5 pemain ini tidak ada sinergi, tidak ada kerjasamanya. Tampak mereka kebingungan perannya atau tugasnya seperti apa.
ini beda dengan para pemain Persija. Mereka bermain dengan 4 pemain di tengah, ada 2 wingback, kemudian di depan ada 2 penyerang sayap, ada 1 penyerang tunggal, tetapi mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Ketika membangun sebuah transisi, para pemain Persija memilih memberikan passing dan akan ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan itu mengacaukan konsentrasi dari para pemain Persib Bandung. Padahal teman-teman, coba ya bisa nonton ulang pertandingan ini, para pemain Persija itu tidak selalu unggul dari segi jumlah pemain ketika mereka menyerang. Jadi Persija ini tidak selalu mengandalkan counter attack di pertandingan kemarin malam. Mereka juga bisa bermain secara terbuka ketika mereka mendapatkan bola. Palingan ada Witan sama Aji atau juga maksimum Witan, Aji dan juga Rico, tetapi passing mereka ini bagus, akurat, kerjasamanya ini rapi banget. Jadi setelah Rico ini sudah mencetak gol, saya sudah feeling sulit bagi Persib untuk comeback. Dan ya kita lihat, meskipun ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis Milla sampai dia perlu menarik keluar Maklok, karena Maklok pun nggak bisa menahan pressing dari para pemain Persija Jakarta. Dan saya juga bingung kenapa dia tampak kesal ketika diganti. Seharusnya dia paham bahwa permainannya tidak seperti biasanya. Jadi ya dia perlu memberikan chance kepada pemain lain. Kalau nggak salah Beckham Putra yang masuk. Tapi Beckham pun nggak jalan perannya. Padahal Beckham ini dibutuhkan untuk kreativitasnya. Karena para pemain Persija langsung bisa pressing keras. Dan itu juga sebetulnya coba dilakukan oleh para pemain Persib. Tapi pressing mereka kalah dari para pemain Persija. Karena ya mereka sulit banget untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Persija. Jadi Persija ini di depan ini cepat banget. Rico, Witan, dan Aji. Dan juga saya melihat satu lagi nih keputusan yang pintar dari Paul Kinan yang berada di pinggir lapangan ketika dia memainkan Kremencek. Ini pintar banget. Karena kan Persib ini pasti keluar menyerang. Coba untuk mencetak gol. Walaupun peluang mereka kan nggak banyak ya, yang berbahaya ya. Tetapi dengan masuknya Kremencek ini kan pintar mencari ruang. Dan betul akhirnya terbukti kan. Ketika itu dari corner, Rico yang berada di dalam kotak penalti. Nah mana itu pressing dari para pemain Persib? Gak ada sama sekali. Maka itu Rico bisa memberikan umpan kepada Kremencek yang bisa menjebol gawang dari Reki Rahayu. Jadi kemenangan dari Persija ini bukan karena mereka bermain di kandang sendiri. Bukan karena mereka ini beruntung. Karena mereka unggul dari segi taktik. Dan walaupun Persib bisa memainkan 2 penyerang asing mereka, tapi kerjasama mereka gak jalan. Para pemain Persija kerjasamanya jalan, semangatnya luar biasa, agresivitasnya terjaga selama 90 menit, ya sulit bagi para pemain Persib untuk berbuat sesuatu. Maka itu ya layak Persija Jakarta menang, dan baru pertama kali saya melihat sejak Persib dilatih oleh Luis Milla permainannya buruk. Ini baru pertama kali saya melihat permainan dari Persib buruk. Jadi keingat permainan dari Persib Bandung di awal musim. Dan juga terlihat para pemain Persib ketika mendapatkan bola di ruang pertahanan dari Persija tampak terburu-buru untuk mengambil keputusan, harusnya lebih tenang sedikit. That's why David tuh hanya mendapatkan 1 peluang dari free kick dan Ciro Alves juga mendapatkan 1 peluang yang sebetulnya tidak begitu berbahaya. Persija jauh lebih banyak mendapatkan peluang. So ini adalah kemenangan yang layak bagi Persija Jakarta, dan ya tampaknya untuk musim depan Persija membutuhkan tambahan materi pemain ya yang akan bisa lah memahami skema permainan dari Thomas Doll. Memang kali ini Persija para pemainnya bisa menjalankan skema dari Thomas Doll, tapi kan kadang-kadang kita lihat di pertandingan selanjutnya mereka tidak bermain sebaik di pertandingan sebelumnya. Jadi perlu ada tambahan materi pemain, tentunya pemain di lini depan, tapi saya melihat nih trio center back yang bagus banget. Hansa Muyama, Kudela dan juga Ferrari, aduh pressingnya intens banget. Sedangkan dari Persib Bandung saya melihat Robby Darwish bermainnya bagus, tetapi kali ini Rahmat Irianto yang bermain di belakang, Kuipers dan juga Igbo Nevo, kalau bagi saya performa mereka mengecewakan karena mereka tidak bisa mengantisipasi kecepatan dari para pemain Persija. So Persija bisa membalas kekalahan yang mereka alamin di Bandung ya. Ketika itu kan mereka kalah dengan skor 1-0. So untuk sementara Persija berada di peringkat nomor 3, Persib berada di peringkat nomor 2, tetapi PSM Makassar yang sekarang berada di peringkat nomor 1 sudah menjadi juara dari Liga 1 karena mereka berhasil menang di pertandingan mereka lawan Madura United. Dan bagi saya, ya memang PSM Makassar ini layak menjadi juara teman-teman. Mereka adalah tim yang bermain dengan efektivitas dalam membangun serangan. Jadi jika teman-teman perhatikan, para pemain dari PSM Makassar ini mengandalkan passing, movement of the ball, dan juga high pressing yang selalu bisa mereka lakukan di setiap pertandingan dari PSM Makassar. Bukan karena PSM Makassar ini mendapatkan keuntungan, karena mungkin jadwal mereka tidak terlalu mepet, atau mungkin karena para pemain mereka mayoritas itu lebih bugar ya, kan tidak selalu para pemain PSM Makassar ini cedera, bukan karena itu, tetapi murni karena pelatih mereka Bernardo Tavares yang bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang berada di klub. Jadi dia juga memberikan kesempatan kepada para pemain muda
Jadi nggak ada alasan untuk tidak memanfaatkan para pemain muda, dan dia memberikan contoh kepada klub-klub lain bahwa sebetulnya bisa mendapatkan sukses jika memahami potensi dari para pemain muda Indonesia, dan dia melakukan itu. Dia bisa menyatukan para pemain, bukan saja para pemain senior dengan para pemain muda, tetapi juga para pemain asing dengan para pemain lokal. Maka itu kita bisa melihat sinergi yang kontinu atau berkesinambungan dari para pemain PSM di setiap pertandingan mereka. That's why PSM tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain untuk mencetak gol. Banyak pemain yang bisa mencetak gol. Untuk memberikan assist bukan cuma 1 atau 2 pemain, banyak pemain yang bisa memberikan assist. Ketika Willem Jan Pluim absen, PSM masih bisa perform. Ketika Everton absen, dia cedera, PSM masih bisa perform. Ketika Ramadan Sananta, top scorer dari PSM, ditaruh di bangku cadangan, PSM masih bisa mencetak gol. Saya melihat kekuatan PSM itu berada di lini pertahanan mereka, yang secara intens bisa main high pressing, yang bisa bermain dengan tempo tinggi selama jalannya pertandingan. Maka itu PSM Makassar belum banyak kemasukan gol, didukung juga dengan faktor penjaga gawang mereka, Reza Arya, penjaga gawang yang muda, tetapi penampilannya konsisten, stabil di setiap pertandingan. Dan saya masih menunggu apakah Coach Sintayong akan memanggil dia atau tidak, karena performa penjaga gawang ini konsisten banget. Seuri Brothers yang akhirnya sudah dipanggil ke timnas kan bermain bagus di pertandingan kemarin malam kan. Yance tuh memberikan umpan kepada Willem Jan Pluim, ada gol by Willem Jan Pluim. Satu lagi dia cetak gol dari heading. Sebelumnya juga dia pernah mencetak gol dari heading. Dan Kenzo Nambu, pemain asing dari PSM Makassar, lihatlah gol dia. Ini kan gol yang berkelas dari Kenzo Nambu ketika dia chip Randy Oscario yang sudah keluar dari garis gawangnya. Jadi memang saya melihat permainan dari PSM Makassar ini murni taktik dari Bernardo Tavares. Bukan karena mungkin kalian akan mengira, ya jadwalnya kan menguntungkan nih, ya kan nggak banyak pemain dari PSM yang cedera. Enggak. Justru dengan ada juga pemain yang cedera, PSM masih bisa perform. Kenapa? Karena para pemainnya itu bisa menjalankan taktik dari pelatih mereka. Bernardo Tavares ini pelatih yang bagus. Pelatih yang bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya, dan pelatih yang bisa meminta para pemain untuk bermain dengan tempo tinggi sepanjang jalannya pertandingan. Dan itu bisa dilakukan karena dia juga berani mengandalkan pemain-pemain muda, sehingga stabilitas permainan dari PSM Makassar itu terjaga. Dan juga memang PSM Makassar gak punya beban sama sekali kan. Saya tidak melihat para pemain dari PSM itu bermain seperti dengan beban. Enggak ada. Mereka bermain lepas, mereka gak khawatir. Ya, jadi well done for PSM Makassar, mereka telah menjadi juara, dan saya harapkan klub-klub lain juga akan memberikan menit bermain yang banyak bagi para pemain muda mereka seperti yang dilakukan oleh Bernardo Tavares. Dan tentu ini adalah juara yang mereka tunggu-tunggu ya, gelar juara yang mereka tunggu-tunggu setelah sebelumnya 23 tahun yang lalu baru mereka menjadi juara kan, sudah sangat lama. So PSM Makassar membuka puasa gelar juara mereka dan mereka berhasil menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Well done PSM Makassar, dan kita tunggu teman-teman nanti lanjutan dari pertandingan-pertandingan Liga 1 ya, yang hanya tinggal beberapa pertandingan lagi ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.